Tuhan tuh luar biasa tahu. Ternyata memang dalam hati saya belum bisa mengampuni orang ini. Dan saya tegur di komsel itu, ditegur, kamu belum bisa ngampunin orang ini. Saya bilang malam saya doakan, betul, tapi kamu belum bisa ngampunin. Waktu itu saya marah, kok saya yang salah, saya yang dituduh nyuri, kok kayak seolah-olah semua tuh saya tertuju, saya yang salah. Akhirnya saya ngerokok, Kak Yuli, saya keluar dari komsel itu, saya beli rokok, saya ngelamun gitu ya, saya ngerenung. Gak lama saya pulang saya ngambil waktu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah benar saya belum bisa ngampunin orang ini Tuhan. Ternyata benar Kak Yuli. Situ saya nangis, Tuhan ternyata saya belum bisa ngampunin orang ini. Tuhan saya mau ngampunin orang ini sekalipun memang sulit waktu itu saya ngampunin orang ini sulit. Tetapi saya percaya bahwa gak ada yang sulit buat Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu sangat luar biasa ya. Dan akhirnya di situ saya sadar, ternyata saya mau bersyukur Kak Yuli, Tuhan pakai mereka. Ternyata Tuhan tahu hati saya tuh orang yang baper, saya tuh orang yang gampang marah, saya orang yang mudah kesinggung. Ternyata Tuhan mau pakai mereka untuk membentuk saya. Itu yang saya nggak tahu. Mereka ini Tuhan pakai untuk membentuk saya supaya saya menjadi pribadi yang baru. Bayangkan, di situ saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih Kau pakai mereka. Dengan Kau pakai mereka, di situ saya kuat. Memang sakit pada saat itu teman-teman. Bahkan sudut pandang saya, kacamata saya itu berbeda dengan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan gak gitu. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita, rencana yang indah. Di situ yang saya harus paham. Akhirnya saya merenung, di situ saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena kalau nggak Tuhan bentuk, saya akan menjadi pribadi yang gampang, yang baper sampai sekarang. Tapi Tuhan pakai mereka dan puji Tuhan, 1 tahun berlalu dan Tuhan izinkan saya ke rumahnya, saya minta maaf ke rumahnya, saya dipulihkan semuanya, kita pulihkan semuanya dan puji Tuhan ya. Jadi artinya gini teman-teman, kadang-kala Tuhan pakai cara yang gak enak untuk membentuk kita. Kadang-kala Tuhan pakai cara yang seolah-olah menurut kita ini Tuhan gak adil, Tuhan kok gak ini. Tapi ingat, Tuhan itu tahu loh karakter kita. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, itu Tuhan. Tuhan mau kita menjadi ciptaan yang baru. Para nabi Tuhan pakai untuk menegur mereka, bukan hanya menegur secara pribadi, tapi di depan umum. Begitu tegar tengkupnya bangsa Israel dan ditegur termasuk Elia dan nabi-nabi yang lain untuk mengingatkan mereka. Malu nggak? Malu. Bahkan pada saat Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, sakit hati kan mereka itu depan umum. Memang seolah-olah kritikan ini nggak layak. Kok menghakimi ya? Kok seolah-olah saya dihakimi? Betul. Tapi ingat, ambil waktu sendiri dan berdoa. Siapa tahu Tuhan sedang memproses hidupmu. Siapa tahu Tuhan sedang memproses hidupmu supaya kau lahir baru. Tuhan itu selalu menginginkan pertobatan dari setiap kesalahan. Jadi masalah nanti yang mau dilihat ini kacamata dirimu apa kacamata Tuhan, itu yang harus kau pahami. Karena semua terjadi dalam hidup ini pasti ada rencana Tuhan. Kalau seandainya komal-komal saling mengkritik dirimu, artinya Tuhan izinkan ini terjadi, ada sesuatu yang harus kau koreksi dalam dirimu. Jangan salahkan orang lain, tapi tanya dirimu, ada yang salah nggak dalam dirimu? Karena dirimu dan Tuhan yang tahu. Kami nggak tahu hatimu. Kami nggak pernah tahu hati orang lain, nggak pernah, selain dirimu dan Tuhan. Maka doakan Tuhan, apa yang mau kau bentuk dalam dirimu? Siapa tahu ada yang salah dalam diri kita sehingga Tuhan menginginkan kita pertobatan. Ingat, bangsa Israel yang tegar tengkuk, Tuhan selalu mengasihi mereka dan Tuhan selalu, pada saat mereka bertobat, Tuhan selalu memulihkan mereka. Ingat, dan Tuhan yang sama pun akan sama seperti kita. Tuhan bukan melihat kesalahan kita, tapi yang Tuhan lihat adalah pertobatan dalam setiap kita. Itu poinnya teman-teman. Jadi ya saya harap teman-teman juga belajar bijaksana ya. Belajar bijaksana melihat di sini, karena semua Tuhan izinkan terjadi. Artinya kalau semua Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang indah yang harus kita pahami. Itu aja kalau dari saya Kak Yuli.